Termasuk contoh-contohnya saudara, Gua Makpela, ya. Kalau saya tanya saudara, menurut saudara, Gua Makpela itu milik siapa? Kalau kita kembali kepada Perjanjian Lama di dalam kitab Kejadian, maka Gua Makpela adalah milik Abraham yang sudah dibeli kepada Bani Het Efron senilai 400 sikal. Shalom saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa dengan saudara seiman sekalian dimanapun saat ini berada di seluruh Indonesia. Saudara, seperti pada judul ini, ya, apakah gempa Turki adalah tanda kiamat? Ya, bagi kita orang Kristen, kita tidak mengenal namanya kiamat, tetapi kedatangan Yesus yang kedua. Bagaimana Yesus datang untuk menghakimi dunia dan mengangkat umat-umatnya yang percaya kepadanya seperti janji firman Tuhan. Tentu saja saudara, kisah daripada bangsa Israel, kisah umat pilihan Tuhan sangat menarik untuk diikuti sampai juga kepada bangsa-bangsa yang ada di sekitarnya, termasuk Turki, saudara, yang saat ini telah digoncangkan dengan gempa bumi. Dalam satu abad terakhir ini, goncangan yang terjadi ya beberapa saat yang lalu adalah goncangan yang terbesar yang pernah ada. Nah saudara, berbicara tentang Turki, maka menarik kita telusuri. Ternyata di dalam Alkitab, Turki sekarang itu adalah dulu biasa disebut dengan Asia Kecil dalam Alkitab, saudara, di mana Rasul Paulus memberitakan Injil Yesus Kristus kepada jemaat-jemaat yang ada di Asia Kecil. Dan di Turki, saudara, letaknya di Antioquia, pertama kali disebut orang Kristen. Ya, pemberitaan Injil oleh murid-murid Tuhan Yesus, termasuk Barnabas, saudara, mengajak Paulus ke Antioquia karena pelayanan di sana berkembang. Bukan cuma orang-orang Yahudi, tetapi juga orang-orang Yunani percaya kepada Tuhan Yesus, bahwa Yesus adalah Tuhan. Sehingga pertama kali di Antioquia disebut orang Kristen. Ini adalah satu sejarah yang luar biasa, ya. Dan saya percaya, saudaraku, bahwa Turki sekarang ada di dalam kasih anugerah Tuhan. Tugas kita orang percaya adalah berdoa bagi mereka yang tidak percaya kepada Kristus. Dan kalau di dalam Alkitab kita, maka apa yang terjadi sekarang, goncangan, gempa bumi yang terjadi di mana-mana, termasuk juga yang kita sedang hadapi di bangsa kita. Ada beberapa wilayah yang terdampak gempa, saudara, seperti Jayapura, seperti Banten, ya. Semua sudah dicatat di dalam Alkitab. Ini adalah tanda permulaan penderitaan, saudara. Bukan cuma gempa bumi. Saya mengharapkan saudara mengetahui sungguh-sungguh, sehingga ketika ada opini-opini berkembang di luar sana, orang mengatakan bahwa ini adalah konspirasi manusia, saudaraku, kita harus kembali ke Alkitab. Cerita Alkitab dari Perjanjian Lama sampai kepada Perjanjian Baru itu bersambung, saudara. Tidak bisa dipisahkan, karena itu bagian daripada nubuatan. Kitab Injil, nubuatan dari Perjanjian Lama, dan Injil sekarang akan digenapi. Termasuk di dalam kitab Daniel, akhir zaman, bagaimana Daniel melihat penglihatan tentang akhir zaman. Akan ada kesukaran besar. Dan kalau kita menyesuaikan dengan Alkitab, saudara, ini tafsiran saya. Ini tafsiran saya, saudara bisa percaya atau tidak. Maka sepertinya kita akan mengalami kesukaran yang besar yang belum pernah terjadi sebelum hari Tuhan Yesus menyatakan dirinya. Semua akan digenapi. Akan terjadi gempa bumi, itu kata Alkitab. Di mana-mana akan terjadi kelaparan. Tetapi Alkitab berkata, orang yang mempertahankan imannya kepada Tuhan Yesus akan selamat.
Satu pesan saya kepada siapapun yang menyaksikan video-video saya. Ini firman Tuhan, kebenaran Alkitab. Salah satu yang berpengaruh penting dalam kehidupan kita atau bangsa kita adalah bangsa umat pilihan Tuhan, bangsa Israel. Menurut saya, saudara, kita bangsa Indonesia jangan terlalu masuk ke dalam mengurusi hubungan negara-negara yang ada di sekitar Israel karena atas nama agama, saudara. Ini menurut saya. Kenapa? Karena di dalam Alkitab dicatat bahwa siapa yang memberkati bangsa Israel akan diberkati. Jangan sampai firman Tuhan digenapi atas bangsa kita. Dan orang yang mengutuk bangsa Israel, Alkitab berkata, juga akan mengalami hal-hal yang mengerikan. Ini kebenaran Alkitab. Tetapi kembali kepada diri kita, saudara, karena sejarah Alkitab mencatat bangsa Israel adalah bangsa umat pilihan Tuhan. Dan salah satu konflik yang terus terjadi sekarang adalah Israel dan Palestina. Memperebutkan wilayah-wilayah perbatasan. Termasuk contoh-contohnya, saudara, Gua Makpelah, Kalau saya tanya saudara, menurut saudara, Gua Makpelah itu milik siapa? Kalau kita kembali kepada perjanjian lama di dalam kitab Kejadian, maka Gua Makpelah adalah milik Abraham yang sudah dibeli kepada Bani Het Efron senilai 400 shikal untuk menguburkan istrinya, dan Abraham di sana, saudara, dikuburkan. Jadi itu adalah milik Abraham yang dia beli. Walaupun Bani Het tidak mengharapkan Abraham membeli pada saat itu, saudara. Itu di dalam Kejadian 23 ayat 15. Di sana Abraham membeli dengan jumlah 400 shikal. Jadi kalau kita kembali kepada sejarah, maka Gua Makpelah itu adalah harusnya keturunan Israel, saudara. Dari Abraham dan Ishak, kemudian 12 suku Israel. Jadi permasalahan yang terjadi di sana, saudaraku, menurut saya jangan kita terlalu dalam untuk mengurusi. Biarlah kita bangsa Indonesia ini bagaimana mengurusi bangsa kita, bagaimana kita bersatu, bagaimana kita hidup rukun dan damai tanpa melibatkan agama, suku, dan ras, supaya tidak terjadi perpecahan. Biarlah apa yang saya sampaikan kali ini, saudara, menguatkan atau memberikan pemahaman kepada saudara, khususnya saudara seiman, yang mungkin tidak terlalu paham sejarah bangsa Israel. Saya pun terus belajar, saudara. Tetapi satu hal yang saya ingin sampaikan kepada saudara tentang kondisi yang terjadi sekarang adalah segala yang terjadi adalah tanda-tanda akhir zaman, bukan rekayasa menurut Alkitab, saudara. Tetapi Yesus akan datang menyatakan dirinya. Bagaimana kita sebagai orang percaya tetap percaya teguh imannya sampai Yesus datang kedua kali. Penglihatan yang dilihat oleh Daniel, nubuatan itu, saudara, disembunyikan bagi Daniel. Tetapi satu yang bisa kita tafsirkan adalah orang yang setia sampai kesudahannya akan mendapatkan hidup yang kekal. Tuhan memberkati saudara sekalian.